kamu yang paling parah. Kenapa? Karena kamu sebenarnya paru-parunya udah rusak dan gue bisa gagal napas kapan aja katanya. Halo, welcome back to FLC YouTube channel. Kali ini masih bersama-sama dan kita sudah sampai di episode yang ketiga. Masih membahas dengan Bro Daniel tentang pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang. Gimana sih rasanya jadi pasien corona, gimana sih rasanya jadi pasien PDP. Dan kali ini kita udah sampai di episode yang ketiga dengan judul Begini Rasanya Jadi Pasien Corona. Dan kali ini spesial banget karena kita akan ngejawab setiap pertanyaan-pertanyaan secara langsung untuk teman-teman yang bertanya mengenai kesehatan, mengenai kehidupan secara sosial mungkin, Bro Daniel antara keluarga dan orang lain, bagaimana dia menghadapi respon orang dan lain sebagainya. So, kita mau menyapa dulu Bro Daniel. Halo, apa kabar Bro Daniel? Halo, Cak. Kabar baik, puji Tuhan. Sampai hari ini sehat kok? Sampai hari ini sehat. Ya, sehat. Oke. Gimana perkembangan penyakitnya sampai hari ini? Iya, jadi tanggal 15 April kemarin, gue akhirnya disampaikan oleh dokter kalau udah positif. Gitu. Jadi benar-benar udah positif COVID dan ya dia minta untuk menunggu lagi untuk jadwal swab test selanjutnya. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu orang tua Kak Daniel saat ini kabarnya gimana? Kira-kira? Kalau bokap sih udah jauh lebih mending ya. Kalau nyokap bahkan sebenarnya dia udah negatif 1 kali, jadi memang dia tidak pernah di state positif, walaupun sebenarnya kita cukup yakin bahwa kayaknya nyokap sebenarnya pernah positif, cuma waktu dites sudah keburu negatif. Nah, jadi dia, kalau nyokap selama ini yang layani, ya tanda petik ya, layani kita di rumah, karena kan bokap di kamar sebelah, gue di sini, itu nggak bisa terlalu banyak bergerak kan, kita cuma bisa keluar hanya untuk, ya let's say, hanya untuk ke toilet, sama kalau jemur pagi di luar, gitu. Jadi ya, kalau nyokap sih udah baikan, kalau bokap juga udah baikan, kita semua udah gatel banget pengen cepat keluar dari sini gitu, tapi belum dites, jadi ya belum bisa. Finally kan keluar nih hasilnya Kak, tapi ini dalam jangka waktu yang cukup lama ya menurut aku, karena dari mulai tahap PDP sampai akhirnya keluar, sekarang Kak Daniel sendiri ngomong kalau udah positif gitu ya. Itu kenapa sampai hasilnya bisa lama banget keluar? Sebenarnya sih menurutku ini lebih ke arah memang manajemen informasinya memang mungkin agak kurang ya barangkali ya, karena sebenarnya tidak swab test itu nggak mungkin lama. Jadi begini, kebetulan nyokap gue kan di patologi klinik, jadi dokter patologi klinik, dan dia kan memang berurusan dengan sampel-sampel seperti ini. Kemarin gue nanya, emang bisa ya sampel selama itu bertahan? Logikanya kan maksudnya ini kan barang apa ya, swab test itu kan liur, dahak. Itu kan suatu biologis yang bisa basi gitu loh, bisa busuk kalau kelamaan disimpan. Kenapa nggak usah sampelnya kok selama ini belum? Jadi gue bilang enggak, itu pasti udah dites. Cuman mereka belum kasih tahu kita kalau kamu itu hasilnya gitu. Jadi ini masalah ini sebenarnya masalah manajemen informasi, bukan masalah dokternya. Pasti tes swabnya udah keluar dalam waktu 2-3 hari gitu. Nah, waktu itu sebenarnya gue udah sempat happy juga, karena menurut nyokap gue harusnya sih logikanya kalau misalnya udah selama itu nggak diberitahukan, ya logikanya kamu positif negatif. Iya. Gitu. Karena kan dia pasti akan fokuskan pada siapa yang positif kan, yang positif dikejar terus gitu kan. Nah, jadi waktu itu gue udah seneng. Malamnya pas kontrol ke dokter, ternyata dokternya bilang positif. Dia barusan tadi pagi katanya dia barusan nanya ke bank datanya dan dapat hasilnya positif. Ya, menurut saya sih lamanya lebih ke arah manajemen informasinya sih.
gitu. Oh oke. Berarti memang harus diimprove lah ya cara kerja seperti ini. Apalagi orang Iya memang ya. orang jadi carrier juga ya kalau lama gitu ya. Nah, Nah kalau itu boleh tahu orang-orang pada tahu nggak sih di sekeliling kakak situ, orang-orang tahu nggak sih kalau keluarga kakak lagi statusnya mungkin PDP, lagi ada yang mungkin udah positif di sekelilingnya sosial gitu ya, gimana kak? tahu banget, gimana mau nggak tahu. Pertama taunya adalah karena mereka datang ke rumah waktu itu di klinik di sebelah, kebetulan kan rumah sama klinik sebelah-sebelahan. Nah mereka masuk di klinik 4 orang pakai baju hazmat, gitu. Jadi otomatis bikin geger satu kelurahan sini lah gitu. Ya, semua orang pada tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dari dinas kesehatan dia merilis alamat-alamat yang positif dan ada nama kita di situ. Dipublish, lengkap bersama nomor rumahnya. Wow, oke. Cuman namanya doang yang tahu, tapi ya kalau misalnya alamat gua udah lengkap, terus inisialnya D kan ketahuan Daniel gitu. Iya, jadi iya. sama aja ya orang juga pasti tahu. Iya. Gitu. Tujuan dipublish itu untuk supaya mungkin kayak sekarang mereka bikinnya kayak ini zona merah, ini zona apa gitu. Itu tujuannya seperti itu. Sebenarnya emang menurut yang gue baca ya tentang bagaimana manajemen pandemi, memang seharusnya diinformasikan sih. Jadi kita juga nggak hard feeling waktu diinformasikan. Iya. Memang seharusnya diinformasikan. Tujuannya adalah supaya orang-orang tahu dan tahu daerah mana yang harus dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau di negara yang lebih maju, kalau gue baca nih, data-data itu nanti masuk ke database, itu masuk ke GPS-nya setiap orang. Gitu. Jadi misalnya Eca dekat-dekat rumah gue nanti dapat alert dari pemerintah. Jadi dari HP langsung muncul gitu. Di sekitar sini dalam radius 100 meter ada pasien corona gitu. Jadi orang bisa tahu dia sedang di daerah bersih atau daerah yang beresiko gitu. Dan itu wajar sih menurut gue, kan cuma alamat doang juga. Iya. Mungkin itu salah satu yang bikin orang, ada beberapa yang aku dengar tuh kayak orang menganggap itu sebagai kayak hal yang cukup tabu gitu. Kalau gue mungkin PDP atau gue corona, kalau bisa jangan ada yang tahu gitu. Nanti bisa bawa sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, kira-kira respon yang keluarga kakak dan kakak dapetin setelah mereka tahu bahwa alamat rumahnya udah lengkap, gue intinya udah tahu lah ya. Kira-kira respon mereka ke keluarga kakak gimana? Sebenarnya sih nomor 1 ya, karena gue itu nggak tinggal dalam kompleks. Itu dulu sebenarnya. Jadi kehidupan bertetangga kita memang kurang karena rumah gue itu benar-benar di pinggir jalan raya gitu. Jadi di depan itu kantor PLN pemerintah, di sebelah rumah, di belakang, di sebelah kiri rumah kosong, sebelah kanan Alfamart. Ya jadi kita praktis sebenarnya nggak ada tetangga. Paling tetangga di belakang rumah, biasanya di belakang rumah ini kan ada jalan-jalan kecil, gang-gang itu. Tapi kita nggak banyak bersosialisasi. Jadi sebenarnya mungkin yang gue rasakan akan sangat berbeda dengan orang-orang rasakan yang diceritain di TV-TV gitu ya, bahwa mereka seperti dikucilkan dan sebagainya sih. Kita nggak rasain juga, karena memang kehidupan bertetangga kita memang juga sangat minim gitu. Nah, tapi memang karena data itu udah dipublish, jadi even pengantar makanan pun, let's say dari Pizza Hut atau dari McD gitu misalnya kalau pesen, somehow mereka tahu kalau kita corona. Jadi cara mereka ngantar makanan ke kita jadi beda gitu. Jadi sebelum ada informasi itu, dulu ngantar makanannya itu pokoknya kasih, kan kebetulan gue isolasinya kan di ruang tamu, jadi otomatis kan yang paling dapat akses ke pagar gue kan. Nah, jadi setiap ada yang tok-tok, gue keluar pakai masker, terus terima makanan. Nah, awalnya itu masih bisa tuh, dia terima, dia taruh lewat atas pagar, kita ambil gitu kan. Dan biasa aja gitu. Tapi setelah itu pas udah positif dan kita udah tahu nih informasinya disebarin, kita jadinya kita jadinya waktu diantarin makanan gitu, si pengantar makanannya taruh makanannya di atas motornya dia gitu. Terus bilang silakan Pak diambil gitu. Terus kan waktu itu bayar cash kan, dia bilang uangnya dimasukin dalam plastik aja, ada plastik dia udah siapkan, jadi gue harus ambil plastiknya masukin gitu. Nah otomatis gue merasa dong, maksudnya kan kayak perlakuannya beda nih, padahal baru kemarin banget gue pesan dan
nggak begitu responnya, dan hari ini begitu, ya paling gitu doang sih. Tapi ya sekali lagi no hard feeling juga, karena pada dasarnya orang mungkin nggak mengerti juga kan, gitu. Dan bagaimanapun kalau gue jadi mereka pun dalam posisi tidak pengertian gue pasti akan takut juga berinteraksi terlalu dekat dengan orang yang positif. Gitu. Apalagi itu udah positif kan, bukan PDP lagi. Berarti dari kakaknya sama keluarga memang udah benar-benar menyadari bahwa ya udah, kita kalau diperlakukan seperti itu ya emang harus terima, karena memang kita takut membahayakan orang lain juga takut berbahaya karena kita juga sih ya. Ya puji Tuhan sih, respon yang baik di Tuhan, respon yang baik menurut aku. Nah, kalau boleh tahu setelah rumah sakit, kalau tadi respon orang sekeliling, mungkin tetangga atau mungkin orang-orang lain gitu ya, yang tahu tentang lokasi rumah dan akhirnya tahu kalau kakak terkena dan terdampak corona. Nah sekarang pertanyaannya, ada juga yang bertanya, reaksi rumah sakit waktu menerima kondisi pasien yang ada gejala COVID-19 itu gimana pada saat itu? Nah, pada saat itu karena gue kan hitungannya masih yang cukup pertama ya di Makassar ya. Karena Makassar itu kasus pertamanya baru ada, kalau saya nggak salah, tanggal 20-an Maret lah. Nah, gue masuk rumah sakit kan 30 Maret, berarti which is masih kurang dari 10 hari. Dan by the time gue masuk rumah sakit, itu sebenarnya kasus corona positif di Makassar baru 6 orang. Iya. Jadi memang rumah sakit belum, tapi waktu itu rumah sakit udah sangat siaga menurut saya. Gitu. Cuman hari ini lebih siaga lagi. Gitu. Tapi waktu itu semua yang masuk harus lewat bilik disinfektan, terus harus cuci tangan. Jadi kayak semua orang udah diperlakukan selayaknya pasien corona. Gitu. Dan rumah sakit pun menurut saya sih cukup apa ya? Cukup responsif lah, dalam artian kalau pertanyaan itu menjurus kepada apakah mereka menolak atau cenderung tidak suka sih, menurut gue enggak ya. Gue tetap dilayani dengan baik dan semua juga tetap dilayani dengan cepat, cuman memang semua APD-nya lengkap gitu. Dan memang mereka bukan rumah sakit rujukan corona, jadi mereka memang tidak menerima pasien positif corona. Dalam kasus gue, karena gue masih PDP, kan dia nggak mungkin dong nolak, karena maksudnya gini, PDP itu kan gejalanya umum banget kan. Ibarat kata kalau rumah sakit menolak gejala PDP ya sama seperti rumah sakit menolak semua jenis penyakit, orang demam, batuk, itu kan bisa apa aja. Nah jadi kalau misalnya masih PDP, rumah sakit swasta itu masih mau. Tapi kalau misalnya udah positif baru mau masuk, dia nggak mau. Terus dikemanain dong pasien yang misalkan udah ketahuan positif? Rumah sakit rujukan. Kan kalau di Makassar ini betul ada 3 rumah sakit rujukannya. Jadi ya harus ke sana. Gitu. Tapi kalau kita udah terlanjur di dalam dan ketahuan positif, stay di dalam nggak apa-apa. Oh, kecuali kamu baru datang dan ketahuan positif gitu ya? Langsung dirujuk? Iya, kecuali datang udah dengan status positif. Kayak sekarang nih, gue misalnya nanti tiba-tiba sesak gitu misalnya ya, dari minta nih. Sesak terus harus ke rumah sakit. Kemungkinan gue hanya akan sampai IGD-nya doang. Gitu. Hanya untuk menyelamatkan nyawa gue aja. Gitu. Gue udah stabil, kemungkinan besar sih akan ditolak oleh rumah sakit untuk dirawat inap di rumah sakitnya dia. Gitu. Artinya untuk life saving, untuk nyawa dia nggak mungkin tawar-menawar lah, harusnya ya. Betul. Atau lagi kalau dia tawar-menawar ya, tapi seharusnya untuk nyawa dia nggak boleh tawar-menawar. Jadi udah distabilkan dulu pasiennya. Itu udah stabil, harusnya udah bisa langsung dibawa ke rumah sakit rujukan, baru dibawa ke rumah sakit rujukan. Gitu. Iya, benar banget. Oke, ada satu pertanyaan yang paling menarik lagi menurut aku nih Kak. Ada yang bertanya, memungkinkan nggak sih orang yang sudah sembuh bisa tertular lagi? Nah, ini kan berkaitan dengan daya tahan tubuh sebelumnya nih Kak. Nah, itu juga pertanyaan gue tanyakan kemarin ke dokter. Jadi gue tanya, jadi jawaban yang gue sampaikan ini jawaban dari dokter gue langsung terparu. Jadi gue nanya, dok bisa nggak kalau saya udah terkena lagi? Dia bilang bisa. Dan bahkan ini yang menariknya dengan corona ini membuat corona itu menjadi menjadi sangat mengkhawatirkan ya. Nah, karena pertama mutasi per hari ini, mutasi virusnya udah 3 macam. Gitu. Jadi 3 macam mutasi virus ini akan menghasilkan 3 macam gejala klinis yang berbeda ketika orang terkena. Ya, dan bisa kena lagi nggak? Bisa.
Nah, masalahnya logikanya kan adalah kan tubuh gue udah punya antibody. Apakah antibody itu nggak merespon, dok? Gue tanya gitu kan. Terus dokter bilang, ya tidak sesimpel itu. Maksudnya karena virusnya ini belum diketahui, dia virusnya ini pun bermutasi. Jadi yang buat apa adalah kira-kira gini, kalau yang kenal lu adalah virus yang jenisnya sama, mungkin tubuh akan bisa melawan. Tapi kalau ternyata jenisnya nggak sama, itu malah bisa lebih parah. Jadi dia bilang ada beberapa kasus, terutama di Cina ya, karena dia udah ini menurut yang dia pelajari katanya, di Cina itu ada beberapa kasus di mana pasiennya itu udah negatif, jadi positif, udah negatif 2 kali, terus positif lagi. Pas yang positif yang kedua itu malah gejalanya lebih parah daripada waktu yang pertama. Ya. Jadi waktu dibilangin begitu, gue ngeri juga, gitu kan, kayak, waduh. Berarti setelah gue sembuh, sebenarnya bisa dibilang resikonya nggak ikut turun. Tetap beresiko terkena, tetap beresiko gejala klinis yang parah juga. Gitu. Kok jadi ngeri ya? Jadi ngeri sendiri loh maksudnya. Karena dengar positif aja tuh udah, menurut aku udah ngeri loh. Apalagi mulai PDP udah mulai ngeri, udah dengernya udah mulai ngeri. Terus itu masuk lagi kalau misalkan udah positif, next kalau kamu tertular lagi makin ngeri lagi. Oh my god. Semoga aku berdoa semoga kakak bisa ngelewatin sih. Nah, ada pertanyaan yang mungkin simple tapi ini kayaknya salah satu pertanyaan yang kayaknya bisa dijawab ya. Selama sakit bisa dikunjungi nggak, Kak? Oh, kalau statusnya masih sebenarnya enggak sih. Jadi di rumah sakit itu bukan karena gua corona. Jadi di rumah sakit itu semua pasien memang saat ini nggak bisa dikunjungi. Jadi bukan cuma karena corona. Mau sakit apapun nggak bisa dikunjungi. Jadi jam besuk dan semuanya itu dihilangkan, bukan diperketat lagi. Benar-benar nggak boleh masuk. Jadi kita pun hanya punya dikasih satu harusnya ya, walaupun faktanya yang mungkin karena bokap gue dokter di rumah sakit itu jadi agak sedikit longgar gitu ya, tapi seharusnya setiap pasien itu dikasih satu kartu pengunjung, kartu perawat, jadi kartu yang nemenin gitu. Jadi yang pegang kartu ini doang nih yang bisa keluar masuk, nunjukin di depannya gitu. Itu karyawan gue suruh datang bawa makanan nggak boleh, ditahan di pintu masuk. Gitu. Itu juga sempat miss juga lah itu ya. Jadi kayak mereka nggak kasih kita kartu yang nemenin kita, terus ternyata mereka pun nggak orang yang mau masuk pun dilarang gitu. Jadi waktu itu memang sempat miss beberapa kali makanan jadinya nggak masuk. Gitu. Jadi harus nunggu nanti orang yang kenal gitu ya, maksudnya orang yang kenal itu karena bukan sering keluar masuk situ, sopirnya gitu misalnya. Iya. Jadi orang rumah sakit kenal, oh ya ini sopirnya dokter, oh ya udah dikasih masuk gitu. Nah, jadi akhirnya begitu. Jadi akhirnya kadang nggak bisa lewat karyawan kasih ke sopir masukin ke dalam gitu. Kasihan sopirnya ya tapi. Kasihan sopirnya tapi ya. Dia terjebak dalam itu kan harus benar-benar safety. Nah, ada pertanyaan lagi Kak, ada yang nanya kayak gini. Apakah fasilitas rumah sakit sudah memadai dan apakah COVID ditanggung asuransi? Gitu pertanyaannya kira-kira. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Iya, menarik banget. Fasilitas rumah sakit sebenarnya begini prinsipnya kan karena COVID ini belum ada obatnya ya. Dan satu-satunya cara untuk komplikasi terseriusnya adalah ventilator. Jadi kalau gua gagal napas, gue dikasih ventilator, which is di rumah sakit ventilator jumlahnya nggak banyak. Tapi karena gue nggak pernah ngalamin, nggak tahu. Tapi kalau dibilang memadai menurut gue. Dan respon dari susternya pun cukup baik lah, karena tiap kali manggil pasti datang dan seterusnya. Nah, kalau cover asuransi apa enggak, jawabannya gue di cover. Jadi kalau ada berita-berita di luar sana yang bilang asuransi nggak cover, gue nggak tahu. Tapi yang jelas asuransi gue di cover. Dan seharusnya kalau asuransi gue mengcover, harusnya semua asuransi mengcover. Iya. Gitu. Karena harusnya aturannya sama. Sepanjang jenis asuransinya sama ya. Memang tipe gue itu di cover. Bahkan ada beberapa asuransi, kebetulan asuransi gue, dia menawarkan sejumlah cash setiap hari kita dirawat di
rumah sakit. Jadi let's say misalnya 1 juta sehari, ya udah kalau 11 hari 11 juta gitu. Ada yang sampai segitunya untuk tanahnya gitu ya. Dan di cover sih, gue jujur 11 hari dirawat di rumah sakit itu kali juga dengan bill-nya ya. Sampai bis 35 juta dan itu semua di cover sama asuransi. Kita cuma bayar berapa ratus ribu aja untuk obat yang nggak ditabung sama untuk administrasi awal. Oke. 35 juta ya. Aduh, besar amat. Berarti memang ya cukup besar gitu ya. Itu berapa? 35 juta itu berapa lama tuh, Kak? 11 hari. 11 hari. 11 hari. Oh, 11 hari 35 juta. My God, bisa jalan-jalan sih ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting demi kesembuhan. Kalau nggak ada asuransi, pusing pasti. Iya, pastilah. Bingung. Pusing. Iya. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan lagi nih Kak yang menarik, tapi kayaknya lebih menarik lagi kalau kita ajak teman-teman buat nonton episode yang keempatnya. So, buat aku secara pribadi, pastikan jaga kesehatan, terus udah gitu, yang lebih penting adalah jangan pernah memandang orang yang terkena atau terdampak COVID-19 ini dengan sebelah mata. Karena ini adalah sesuatu yang kalau mau dibilang, kalau aku pribadi bilang, ini adalah sesuatu yang harusnya kita tanggung bersama. Kalau misalkan ada dari saudara kita, ada dari teman kita atau tetangga kita yang terkena, kita harusnya support, kita harusnya tolong, dan pastikan diri kita juga ada dalam kondisi yang sehat. So, thank you for watching, dan jangan lupa untuk nonton episode yang keempatnya nanti. Tuliskan lagi pertanyaan, apakah Anda ingin bertanya sesuatu tentang kondisi kesehatan dan perkembangan dari Bro Daniel ini, boleh tuliskan di komentar yang ada di bawah. So, see you, sampai ketemu di episode yang keempat, dan God bless you. Okay. Tahap selanjutnya itu adalah tunggu sampai yaitu masalahnya tunggu sampai kapan nggak tahu, apakah negatif sampai nanti dites lagi untuk negatif. Nah, permasalahan terbesarnya corona ini adalah